Ya itu semuanya boleh dong kalau saya merasa khawatir gitu bahwa ini semua didesain untuk menjadi seperti ini. Teori presiden yang dipilih secara langsung dia tidak bisa jatuhkan dengan demo besar-besar bagaimana mereka. Tetapi kalau kepercayaan, sekarang kan kepercayaan kepada presiden kan berkurang gara-gara sabotase struktural itu kan. Tapi kalau krisis finansial dan moneter menjadi satu, menjadi krisis ekonomi sama-sama dengan itu, sama ada ketemu krisis politik, tidak bisa yang tahan. ini kalau saya nggak tahu apakah hal yang sama juga di ada polisi, tapi kalau di tentara setidaknya kan ada kalau kesalahan itu dicopot sampai sampai bertanggung jawabnya sampai 3 level di atas ya Pak ya. 2 tingkat di atas. 2 tingkat di atas. Saya ingat misalnya kasus yang paling contoh dulu Santa Cruz yang di mana di Dili ya Timur Timur itu kan sampai pangdamnya pada waktu Pak. Padahal kan di Bali Pak. Iya. Ya itu Pak Sintong ya. Tidak mengenal tempat. Tapi dia sebagai pimpinan dia harus bisa mengendalikan presiden copot. Gitu loh. Gitu. Sehingga itu memang bukan instruksi dari jajar komando kan gitu. Kita kan mengalami waktu Timor Leste kan. Ya. Teman saya sendiri ya Sudrajat, Asyik semua ini kan di sidang kita menerap walaupun tidak berarti kita menerapkan pengadilan yang menggunakan hakim dari 2 negara gitu loh. Jadi hasilnya benar-benar netral gitu. Itu kan dilakukan. Ini kan sudah pengalaman jangan terulang lagi lah seperti itu. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi agar tidak tembakan langsung kepada presiden dalam peristiwa yang ini gitu. Kan semua kan beredar. Video-video tentang tindakan kekerasannya beredar, beredar. Yang bahkan di pertama kali CCN TV mana itu kan pertama kali udah. Ini internasional sudah mengcover. Jadi bahkan saya membayangkan itu seperti kayak tragedi Tiananmen gitu Bapak ada mahasiswa di depan itu kan seperti meskipun tidak sama persis tapi itu akan sampai kapanpun akan diingat gitu. Tapi kan beda dok sidangnya. Betul. Tapi ini akan tetap jadi catatan sejarah buruk buat penegakan HAM di Indonesia gitu. Banyak tuh dulu kan ada Munir. Ya betul. Bisa aja internasional membalikkan itu menjadi Evan kan bisa juga. Ini kan jangan sampai terjadi seperti ini gitu loh. Gitu. Jadi kita ini kan diintip terus gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin orang-orang dekatnya nggak berani bicara. Kalau saya bicara risikonya apapun juga ya penting saya tuh bangsa ini selamat udah bang gue pikirin gitu aja udah. Kalau jadi berarti Pak Gatot ini lihatnya dari sisi berbeda kan banyak orang kalau melihat menuntut kenapa Polri itu harus dicopot itu antara lain karena dia adalah bagian yang disebut sebagai geng Solo gitu. Ini bukan Bapak ya, geng Solo ya Pak. Ya kan gitu. Apakah dan ini geng Solo itu kan merujuk pada Pak Jokowi sebenarnya karena yang disebut geng Solo juga bukan orang Solo semua Pak, tapi mereka-mereka yang menjabat jadi Komandan Kodim, jadi Kapolres di Solo waktu Pak Jokowi jadi wali kota dan kemudian karirnya naik semua sampai ke puncak semua bersamaan dengan Pak Jokowi jadi presiden kan gitu. Bapak melihat ada faktor itu? Ya lebih penting inilah. Resikonya kan langsung presiden yang tanggal 23 ini kan gitu. Itu loh yang itu tapi kan yang lebih signifikan itu yang ini segera memutus gitu loh. Memutus begitu saya tanya, saya sudah berhentikan kalau begini. Jadi enak ngomongnya gitu kan. Terus gini kan ya saya nyampaikan aja Menteri Luar Negeri, Menteri siapkan jawaban aja kalau ada pertanyaan itu. Tapi artinya melakukan itu kalau sebelum berangkat ke New York, presiden masih melakukan itu masih ada manfaatnya atau harusnya udah terlambat kalau sekarang ini? Belum berangkat kok. Ya masih kan? Masih ya. Kan bahasanya gampang. Saya dalam mengambil keputusan tidak bisa melakukan cepat. Saya harus mendengarkan nasihat hukum, opini hukum. Dari mana saya lihat sehingga saya punya keyakinan gitu. Bahwa keputusan yang saya ambil ini benar ya baru sekarang ini saya ini kan gitu. Jadi nggak ada yang terlambat. Kalau ditanya jawabannya cukup itu saja. Kalau saya mengambil langsung keputusan kan seolah-olah kan, tapi kalau saya amati, saya dapat berita dari mana, aspirasi masyarakat, opini hukum misalnya itu beliau lebih jago lah saya apalah awak ini kan gitu. Tidak kerasa khusyuk kalau kata Pak Prabowo kan gitu istilahnya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita bukan simpulkan ya, kita bisa lesson learn, kita bisa belajar dari kasus ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari Pak?
Jadi sekali lagi Bang Hersu, bahwa di zaman sekarang ini Ya. opini itu bisa dibentuk. Oke. Opini yang terbentuk itu contohnya negara Libya yang begitu kuat, presidennya begitu kuat, jatuh karena opini yang dibentuk oleh Amerika. Ya, dan rakyatnya kan makmur loh zamannya. Iya, dan rakyatnya musuhin kan, ya. Iya. Sama dengan Irak, ya kan, rakyatnya sendiri yang gantung, ya kan. Itu kan opini. Setelah itu dia nyesel. Ya. Kita masuk dalam killing ground opini seperti ini kalau kita tidak tepat sadar. Kayak gitu. Apa ya saya katakan tadi? TNI akan dipisahkan dengan rakyat dengan framing melakukan provokator yang membuat seolah provokator ujung-ujungnya yang merencanakan yang membuat kekacauan ini adalah TNI. Ya. Kan gitu. Itu TNI sudah kan berarti apa? Rakyat akan marah sama TNI. Kayak gitu. Framing itu yang dibuat. Habis itu masuk kan gampang. TNI sudah lumpuh nih. Lu masuk gak ada yang belain ini. Sekarang kekuatan inti Indonesia, ya, kekuatan ini udah terbelah. Nah, gitu. Silakan masuk. Boleh dong saya mengatakan kewaspadaan seperti ini kan? Oh, ini kalau itu berarti Bapak ada mencurigai asing dong, karena banyak yang membantah bahwa ini. Saya tidak mencurigai, tetapi belajar dari peristiwa yang lain bisa saja dimanfaatkan kalau dia. Iya kan? Mereka lihat loh. Sekarang TNI udah gak sama-sama rakyat lagi nih. Indonesia udah lemah. Kayak gitu. Kapan lagi punya peluang seperti ini? Bisa dong berpikiran seperti itu. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya kejadian sendiri kan kemarin saya ngomong, Bang Hersu. Iya, itu dia. Makanya orang itu tuh kan mengait-kaitkan dengan itu. Iya, saya kan ngomong sampai kapanpun negara ini gak akan berubah karena kita ini demokrasi sembako per 100.000. Ini makanya sepekan ngomong Jogja kok tiba-tiba kayak begini. Nah, tapi saya tergoda ini Pak Gatot dari tadi kok saya sudah menduga-duga biasanya pasti kesini nih. Ini kan bulan September nih Pak Gatot. Apa ada kaitannya kan nih dengan bulan September ini? Ya, pertanyaan itulah yang tepat saya bilang gitu kan. Nah, keluar juga kan ini akhirnya kan? Ya kesempatan ini kan ada juga. Kita harus waspada di bulan-bulan seperti ini. Ya kan? Karena kan kejadian selalu berulang. Strategi selalu berulang kan gitu. Jadi kenapa kok termasuk tuntutannya yang sah itu juga TNI ke barak gitu kan. Dia nggak ngomong masalah Jokowi, nggak ada sama sekali kan. Oh iya. Itu di 17.8. 17.8. Iya, 17.8 itu coba ya. Nggak ada ya Jokowi ya. Seharusnya kan dia ngomong kan. Yang kerusakan semacam ini semuanya ini bukan siapa-siapa. Iya kan? Mulai dari undang-undang KPK, ya kan? Terus Cipta Kerja, ya kan? Disambut rasa dengan RUU, dikuatkan dengan undang-undang lagi Omnibus Law, kan gitu. Terus kegiatan Kanjuruhan, kilometer ini, kilometer 50. Ya, jadi kemudian ini pajak yang 11-12%, kemewahan, tunjangan yang mewah di DPR. Itu kan semuanya Jokowi yang buat yang rusak ini, dia nggak sebut itu. Oke, tapi yang lain-lain oke lah ya Pak ya? Iya oke lah, ya kan? Terus ujung-ujung TNI. Oke, jadi Bapak nggak yang di situ ya? Iya, ujungnya TNI kan gitu kan? Ya nyambung dengan ini kan? Iya. Boleh lah bertanya ada apa ini kan? Oke. Ya kan? Gitu. Apalagi ini di bulan September. Ya saya hanya pesan waspada saja lah. Waspada untuk menghadapi segala kemungkinan gitu aja. Ya. Tapi bacaan Bapak ini peristiwanya apakah ini hanya meredasinya atau ada potensi itu masih akan terulang lagi kalau dalam situasi sekarang? Karena kemarin dari diskusi kita kan sebenarnya kenapa kemudian ini peristiwa terjadi antara lain faktor ketimpangan yang luar biasa. Bung Hersu, di Indonesia ini kan gini rasionya 3,8. Yes. Di Jakarta ini 4. Iya. Jadi tinggi. Maka ketimpangan rasio tinggi kan mudah terbakar gitu. Inilah yang menyebabkan mudah terbakar. Tetapi ada lagi, kita ini kan sudah krisis finansial seperti katakan. Yes. Pengeluaran pajak hanya 8,5% dari PDB. Itu pun kurang lebih 30% untuk bayar hutang. Secara fiskal jadi APBN kita berat ya. Iya, berat kan gitu. Moneter sedang menurun. Kalau tidak ada kiat-kiat berat. Kiat-kiat itu bukan hanya sekedar di ekonomi, Bung Hersu. Tapi juga di keamanan juga.
Bahayanya sekarang pabrik-pabrik dipalakin segala macam. Orang lapar malak-malakin, preman-preman segala macam kan. Orang bangun harus turun barang kena dari masyarakat sekitarnya. Jadi saya menghitung waktu itu kos logistik industri ini di Indonesia ini berkisar antara 23 sampai 27%. Oh, udah jadi itu udah komponen yang HPP-nya masuk di situ ya, berarti ya. Iya. Mahal banget ya produk. Bagaimana kita mau bersaing? Ya. Kan gitu. Bagaimana kita mau bersaing? Sedangkan Cina semuanya malah dapat kompensasi. Ya. Iya kan? Sudah mungkin cuma hitungannya 3 sampai 5% dapat kompensasi lagi. Ya. Maka jangan heran kita punya marmer, pabrik marmer di sini, ya kan China beli marmer dengan gibi-gibikan. Begitu pulang ke sini harga marmer lebih bagus dan lebih murah yang dari China. Ya. Akhirnya marmer itu tolong dia nggak buat lagi lantai. Apa, Pak? Ya sekarang kalah sama Cina yang beli kubikannya. Jadi dia buat meja, itu nyata itu. Ya. Jadi artinya sebenarnya kita tidak bisa hanya mengutamakan pendekatan keamanan selama persoalan kesenjangan tadi, persoalan ekonomi tadi nggak diberesin gitu ya. Berat. Itu PR. Ketika krisis finansial dan krisis moneter menjadi satu, nggak bisa diapa-apain. Orang lapar. Dan kalau ngomong dulu itu kan kalau ngomongin komunisme pertentangan kelas itu yang jadi modal mereka. Modal mereka kan gitu kan. Ya, jualan mereka itu kan. Iya kan. Saya bilang kemiskinan kau bayar saya. Iya. Jadi ya itu semuanya boleh dong kalau saya merasa khawatir gitu bahwa ini semua didesain untuk menjadi seperti ini, ya kan. Bagaimanapun juga Bang Ersu yang dikatakan Bang Rocky, saya katakan itu kan bahwa investor dari luar bukan dari dalam juga melihat kira-kira setahun ini bagaimana sih, maka dia nggak mau investasi. Tapi begitu nanti akan ada pergantian pemerintah, lebih jatuh lagi, rakyat juga yang kasihan. Kapan kita bangun? Sudah krisis finansial, jatuh lagi. Sekarang dengan fenomena gudang garam. Oh iya. Saham gudang garam sekarang PHK gede-gedean juga ya. Saham gudang garam turun sampai 80% loh. Hancur itu ya. Iya, bayangin. Ya jadi paper gak laku. Sahamnya tuh jadi barang yang gak laku. Moneter ini. Ini moneter. Jangan tenang-tenang loh itu. Berarti golongan menengah yang bisa merokok itu udah gak bisa lagi dia. Melinding tembakau kan, gak begitu lagi. Ini kalau nggak, jangan dianggap seperti biasa. Abis cerita nyusul gudang garam nih kan. Oh itu lebih raksasa lagi tuh. Lagi itu. Gitu. Dan lihat kan saham turunnya anjlok. Gudang garam turun 80 atau 85% tuh. Bayangin. Ini kan harus diamati secara sesama menjadi suatu kesimpulan bahasa yang harus kita benar-benar kita waspadai, jangan menambah beban lagi gitu. Apa yang Bapak khawatirkan? Disintegrasi. Teori bukan ya. Presiden yang dipilih secara langsung. Dia tidak bisa jatuhkan dengan demo besar-besar bagaimana nggak bisa. Tetapi kalau kepercayaan, nah sekarang kan kepercayaan kepada presiden berkurang gara-gara sabotase struktural itu kan. Tetapi kalau krisis finansial dan moneter menjadi satu, menjadi krisis ekonomi, bersama-sama dengan itu, bersama ketemu krisis politik, nggak bisa yang tahan. Bayar itu pulang nih, di rumah anak pada nangis semuanya kan. Terus istri Bang Ersu masak air putih aja masak. Maka apa itu? Nggak ada makanan. Terus kok bohongin anak-anak. Saya bilang saya masak sayur padahal air putih. Terus Bang Ersu keluar lagi dong. Lihat temennya sama juga kayak gitu. Apa? Ngerampok. Jarah. Iya, ngerampok. Iya. Saya bukan mempromosi bukan, tapi ini memang kebutuhan hidup. Nah ini jangan sampai terjadi seperti yang ini gitu. Ada kepercayaan dengan krisis itu sama-sama. Dan sebagai TNI, Bapak merasa bahwa TNI itu salah satu tulang punggungnya ya untuk mempertahankan kesatuan negara ini. Sejarah berbicara seperti itu. Dimanapun ada, TNI pasti hadir untuk rakyat. Saya cuma ingin penegasan dari Bapak saja soal kekhawatiran Bapak. Makanya kan saya katakan, apabila TNI bersama rakyat itu pasti kuat. Gitu. Tapi kalau TNI dicurigai menjadi provokator, memprovokasi rakyat, itu kan memisahkan TNI dengan rakyat kan, jadi memakan negara itu. Ya baik, terima kasih Pak Gatot. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Mudah-mudahan aja kita masih hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Tapi jangan lupa berdoa
Ya. agar Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semuanya Yes. untuk menjaga negara ini menjadi negara lebih baik lagi gitu ya. Yes, baik. Sehingga kita bisa mewariskan Ya. generasi yang akan datang lebih baik dari yang kita hadapi itu aja. Oke, baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan jangan mantan lah kita sebutnya ya. Sekarang kita sebutnya Pak Gatot, kita tahu semua beliau adalah mantan Panglima TNI, tapi beliau sekarang posisinya sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi wajar kalau beliau ngomongnya itu terlalu banyak ngomongin bahwa soal menyelamatkan karena itu memang yang tujuannya untuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.